dulu itu biar fresh, biar seger. Nanti sudah jalan ke sana, di sini sudah panas, kayak gitu. Merefreshkan lagi. Dalam sedikit ini, saya minta Bapak dan Ibu Guru untuk berdiri sebentar sambil makannya dibagi. Soalnya di belakang kursinya dimajukan. Untuk Bu Ibu dan Bu Fatal belakangan berdiri saja. Jadi sedikitnya karena saya berbutuhkan ya Bu, kita berceria-ceria. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya mau memberi contoh dulu nanti. Bapak Ibu berarti. Dua tangan direntangkan, lalu taruh di pundak, kakinya dibuka sedikit ditumpukan. Bebeknya berjalan ke depan nih, bebeknya kedinginan. Bebeknya kedinginan. Betul ya Bu? Ya betul Bu? Ya. Adanya di sini semua. Kesini lagi Bu, nanti enggak ke kamera. Kameranya mana sih? Kedua tangan direntangkan, lalu taruh di pundak, kakinya dibuka sedikit diturunkan. Bebeknya maju ke depan, bebeknya kedinginan. Bebeknya kedinginan. Tadi kita sudah melihat video tentang perubahan paradigma belajar di era globalisasi. Dari pemaparan video tadi sudah ada bayangan dari Bapak dan Ibu Guru mengenai perubahan paradigma belajar. Monggo. Yang sebelah sini perwakilan satu, yang sebelah sini perwakilan satu. Monggo disampaikan. Oh, diulang videonya Bu. Diulang. Oke.
dari bayangan Bapak Ibu mengenai paradigma baru? Sebelah kanan saya. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat Ibu. Monggo Pak. Dari paparan video yang tadi saya mendapatkan bahwa peserta didik ternyata itu unik. Tiap peserta didik mempunyai kemampuan dan keunikan tersendiri. Jadi kalau saya pribadi mungkin masih sebagai guru yang berpandangan lama, di mana anak dari semua peserta didik saya anggap sama, tidak memiliki keunikan. Ternyata dari paparan video peserta didik itu memiliki keunikan dan kemampuan masing-masing dan tidak boleh disamaratakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Kita beri aplaus buat Pak Angga. Selanjutnya dari sisi sebelah kiri saya, Monggo siapa yang mau menyampaikan? Monggo, Gus Angga. Berdasarkan video tadi ya, kalau sebelum paradigma pembelajaran ini kita itu teaching center, jadi pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, setelah adanya paradigma baru pembelajaran ini lebih ke student center, jadi kita berpihak pada murid. Intinya pembelajaran itu untuk memenuhi kebutuhan murid. Begitu. Terima kasih Gus Angga. Kita beri aplaus buat Gus Angga. Dari paparan tadi, begitulah Bapak Ibu guru hebat. Sekarang kita menuju ke era baru, kita harus berubah, bukan jadi Power Rangers ya Bu. Dulu seperti yang Pak Angga katakan tadi, kita itu zaman dulu itu berpusat pada guru. Jadi anak-anak itu kudunya manut kali Pak Gurune. Kalau sekarang bukan kita manut sama anak, tapi kita melihat karakteristik dan kebutuhan belajar anak. Itu ya, sudah paham semua? Paham. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya materi kita yaitu tentang disiplin positif. Bapak dan Ibu, apa yang ada di bayangan Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mau Bapak? Apa ya? Mentaati aturan. Kemudian Bu Kori, apa yang ada di bayangan Bu Kori ketika mendengar kata disiplin? Intinya patuh sama aturan, iya. Ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan kita akan menghubungkan dengan kata aturan, tata tertib, patuh pada aturan, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Guru zaman dulu, zamannya saya juga sering kalau saya melakukan kesalahan itu diberi hukuman. Contohnya hari Senin kuku harus sudah pendek, tiba-tiba dilihat bu gurunya kukunya masih panjang. Nah, bu guru langsung cetek. Itu zaman dulu ya. Sekarang tidak. Nah, di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Siap Bapak Ibu guru membentuk disiplin positif untuk anak? Siap. Nah, selanjutnya ini. Ketika anak melanggar aturan, pasti dia mempunyai tujuan, motivasi. Tidak itu kita juga kalau melakukan sesuatu juga ada motivasi kita melakukan itu tuh apa? Nah, di sini motivasi
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya tadi ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, adakah motivasi lain yang melatar belakangi kita berperilaku, Bapakku? Hanya tiga itu ya. Selanjutnya kita akan melihat video lagi tentang kebutuhan dasar manusia, tentang motivasi perilaku manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak, guru hebat. Mohon maaf, di sinyalnya clear, Bu. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam saatnya sama kewajiban. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ngeluar banget. Dibandingkan dengan seorang pemimpin. Mau kali bisa dengan Bapak Ibu? Lanjut saja nih Bapak Ibu, karena sinyalnya muter-muter dan keluar terus. Saya sampaikan saja tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, sandang, pangan, itu juga merupakan kebutuhan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tersebut, kira-kira jika ada di antara anak didik ibu dan bapak ini, dia itu caper, tahu
caper, Pak, Bu, cari perhatian. Dia itu melakukan kesalahan, tapi niatnya itu caper. Sebenarnya dia mempunyai kebutuhan apa ya, Bapak Ibu? Anak yang seperti itu. Maka Husna. Izin menyampaikan pendapat. Mungkin kalau anak-anak yang caper pada gurunya itu bisa kita telusuri terlebih dahulu, dan menurut saya mereka itu membutuhkan kasih sayang yang lebih. Mungkin di rumahnya itu bisa jadi orang tuanya itu jauh, merantau, atau bisa jadi juga dia di rumahnya dengan simbahnya. Kadang-kadang rata-rata anak di daerah kita ini itu kan kalau yang tinggalnya sama simbahnya sering ditinggal di kebun untuk berkebun menanam dan sebagainya. Jadi mereka menjadi anak-anak yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh atas batu Husna. Jadi setiap anak dia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya dan dia membutuhkannya. Kayak tadi caper, dia berarti membutuhkan kasih sayang. Berarti kebutuhan dasar manusia kesenangan, ya, kasih sayang. Dia ingin jiwanya senang. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Untuk dapat mewujudkan budaya positif, kita bisa membuat keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah berbeda dengan peraturan. Apa yang membedakan? Monggo, siapa yang menyampaikan? Apa yang membedakan peraturan dengan keyakinan itu apa ya? Monggo. Pak Jia, selamat datang Pak Jia, mohon maaf Pak. Oh, Bu Ikun, monggo. Perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau di kelas mungkin kalau peraturan itu kan dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan itu berarti kesepakatan dari anak dengan guru. Dan kalau keyakinan itu berasal dari keinginan. Jadi tidak terpaksa melakukannya. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Ikun. Terima kasih Bu Ikun sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Ikun, bahwa keyakinan dan peraturan sangatlah berbeda. Peraturan biasanya hanya sepihak, guru yang membuat biasanya. Kalau keyakinan terjadi kesepakatan antara guru dan murid, tidak ada unsur paksaan. Selanjutnya kita akan diskusi membuat keyakinan kelas dengan sticky notes. Dibuat 2 kelompok saja, ya. Nanti ditempel di sini. Dan kita buat kelompok dulu. Berhitung 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nanti kelompoknya acak. Mulai dari Bu Husna ya. 1, 2, 1, 2, 2. Kelompok 1 boleh di sini, kelompok 2 di sini. Monggo. Makanya sambil di bawah. Enggak ada yang mau berdiri. Enggak ada yang mau pindah. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Nah, kita berdiskusi tentang keyakinan kelas. Bapak boleh semua nggak Bapak Ibu? Bapak dan Ibu guru hebat, nanti saya kasih sticky notes. Di sini
Setelah ini perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok satu orang untuk menyampaikan apa yang tertera di sini.
banyak ya. Ya, siapkan salah satu perwakilan untuk menyampaikan. Sudah ini Bapak Ibu, nggak ada tambahan? Namun, ya kelompok satu atau kelompok dua dulu? Cap cicuk lilin mana yang mau cicuk? Monggo Pak. Kesepakatan dulu. Oke. Nanti ini setelah disahkan oleh Bapak, nanti teman-teman di sini dia berpendapat ini merupakan kalimat positif atau tidak. Kalau sudah positif sudah, kalau belum positif nanti dibuat positifnya ya. Ya, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi dan juga pembahasan kesepakatan kelas. Saya minta sekretaris siap untuk bagian tulis. Yang pertama itu ada boleh makan di kelas. Bagaimana menurut rekan-rekan yang lain? Saat belajar atau gimana Pak? Saat belajar. Tidak. Sekretaris bisa dicoret. Mbak, kembali. Memang itu. Kesusahan. Yang kemudian yang kedua, sholat tepat waktu, sholat duha ataupun zuhur. Bagaimana rekan-rekan? Dicetak. Langsung kalimat positifnya tidak. Ya, Ya, kalimat positif mau dibenarkan tidak? sudah ya, sudah kalimat positif ya. Kemudian saat kegiatan belajar tidak boleh keluar kelas untuk jajan. Setuju. Setuju. Tidak boleh saat kegiatan belajar. Saat kegiatan belajar tidak boleh keluar kelas untuk jajan. Kelompok satu buat dibantu Bisa. membantu kalimat positifnya. Boleh jajan waktu istirahat. Coba ditulis pakai sticky note yang warna lainnya. Oke. Oke. Nanti ditambahkan di sebelahnya. Oke. Yang warna lain Bu, warna lain Bu. Selanjutnya ada makan bekal bersama. Gimana Pak? Selanjutnya ada makan bekal bersama. Oh ya tadi. Itu makan bersama bersama. Itu yang bersama-sama anak-anak setelah kegiatan. Bagaimana? Setuju. Tidak positif. Bentar ya. Oke. Cuci tangan dengan sabun setelah kegiatan. Setuju. Setuju. Menjaga kebersihan dan kerukunan. Sangat setuju. Mandi sebelum ke sekolah minimal raup. Minimal. Tidak usah minimal. Itu ada lauknya dengan Pak? Iya ini. Oh iya. Di kelas menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santuy. Berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah sesama teman. Menampakkan wajah yang ceria dan murah senyum. Setuju. Kemudian berkata yang halus. Setuju. Setiap hari membawa bekal makan dan minum. Berarti yang diperbaiki cuma satu, yang saat kegiatan belajar diperbaiki dua. Dan yang tidak disetujui satu. Yang tidak disetujui boleh makan dalam kelas. Demikian
kesepakatan kelas dari kelompok kami. Silakan kelompok 2. Ya, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai kesepakatan kelas. Yang pertama, sopan santun. Kita hanya menuliskan sopan santun. Maksudnya kita harus menjaga sopan santun selama di lingkungan sekolah. Yang kedua, jam masuk. Maksudnya kita harus selalu mentaati jam masuknya. Kalau yang BTK setengah 8, kita harus setiap hari berangkat setengah 8 seperti itu. Setuju. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Maksudnya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ini ada yang kedua yaitu kebersihan kelas. Dibedakan sendiri-sendiri antara lingkungan luar kelas dan dalam kelas. Yang selanjutnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang selanjutnya, tidak boleh membuli. Ini kalimat negatif. Ya, semoga apa isinya semoga dibantu. Tidak boleh membuli. Boleh tidak membuli. Mungkin saling menghargai dan menyayangi antara warga sekolah. Monggo Tidak hanya warna yang beda, Bu. yang selanjutnya, disiplin waktu. Sama ya dengan Ya, termasuk ini digabung saja. Yang selanjutnya, kerapian kelas. Maksudnya setelah belajar mengembalikan buku ke rak buku. Kemudian ya seperti itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya, kebersihan kelas tadi sudah. Kerapian pakaian. Setiap mungkin Senin Selasa menggunakan putih merah dan bajunya dimasukkan menggunakan atributnya yang harus lengkap. Mungkin papan nama, saya tidak ngerti papan nama. Terus ikat pinggang, dasi dan sebagainya. Setuju? Setuju. Selanjutnya, disiplin keberangkatan. Iya. Mungkin tadi kurang apa? Komunikasi. Ini waktunya kurang lama. Oh, iya. Sesuai dengan waktu yang lebih lama lagi. Ya, sekian dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dari diskusi tadi, Bapak dan Ibu Guru, seperti sudah paham ya, bagaimana disiplin positif dan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Siap. Lanjut materi ya, Bu. Sebelum lanjut materi kita flashkan lagi dulu. Flashkan lagi dulu. Hari ini saya mau bermain tentang clue. Clue-nya itu orang ketiga tidak boleh ditinggalkan. Contohnya, misalnya Pak Iwan orang pertama, Ikun orang kedua. Orang ketiganya siapa? Siapa? Kan mau clue-nya orang ketiga tidak boleh ditinggalkan. Yuk kita putar. Orang pertama Bu Rahma, orang kedua Bu Tuti, orang ketiga siapa ya? Rahma Tuti. Clue-nya orang ketiga tidak boleh ditinggalkan.
pertama saya, orang kedua Kak Gio, orang ketiga I. tidak boleh ditinggalkan, karena kita tidak boleh ditinggalkan. Orang I. I, bukan. Oh. I bukan O. Nyerah baru? Orang ketiga itu boleh siapa saja. Yang penting orang ketiga itu jangan ditinggalkan. Orang pertama saya, orang kedua Kak Gio. Orang ketiga adalah boleh Kak Iwan, boleh Bu Kori, boleh Bu Tuti. Sudah maksud belum? Sudah. Kata orang ketiga itu jangan ditinggalkan, tetap diutarakan. Orang ketiga adalah, nah gitu. Misalnya orang pertama Bun, orang kedua Bu Husna, orang ketiga adalah siapa saja nanti disebutkan. Lanjut Bapak Ibu, tentang dulu dong. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video lagi. Nah, ini karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, materi selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu cara-cara sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus menunggu 20 menit. Ini untuk pulang. Maaf ya, tidak.
kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glenn. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan dan mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang
suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide mudik itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Ini adalah video mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari paparan video tadi, Bapak dan Ibu Guru sudah ada bayangan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sudah? Untuk sedikit ya. Kira-kira sama atau tidak antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jika tidak sama, apa yang membedakan? Monggo, siapa yang mau menyampaikan dulu? Pak Angga, monggo Pak Angga. Katanya beda Pak. Jadi untuk hukuman menurut saya itu perbedaannya di akar efeknya Bu. Oh, di efeknya Pak? Di akar efek atau di akibatnya. Ketika anak melakukan kesalahan, harus kita memberikan hukuman, dia memberikan suatu perlakuan. Ya. Kalau kita memberikan pukulan itu hukuman. Kalau kita ngasih solusi yang sedikit merugikan untuk anak, itu konsekuensi. Tapi kalau kita mengajak anak itu untuk mencari solusi yang baik, itu restitusi. Itu kalau menurut saya, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang menambahkan. Tepuk tangan buat Pak Angga. Satu lagi, kelompok satu yang mau menyampaikan pendapatnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pak Iwan. Bukan sama perwakilan dari Mas Dimas. Hukuman itu kan biasanya ada psikis kan? Psikis. Sudah cukup? Jadi Bapak dan Ibu Guru sudah paham antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tadi sudah pas apa yang disampaikan oleh Pak Angga ya. Hukuman itu biasanya bersifat psikis atau fisikis. Kalau konsekuensi itu biasanya mengganti. Misalnya menjatuhkan gelas yang pecah, konsekuensinya ganti yang baru. Nah, kalau restitusi di sini guru mengajak murid untuk menemukan solusi yang terbaik. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan restitusi tersebut? Nah, disinilah cara kita melakukan restitusi tersebut. Ada 5 posisi kontrol yang ada dalam diri seorang guru. Kira-kira di posisi mana kita? Macet lagi berarti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol
1. Posisi pemukul. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 waktu. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal. Sampai di sini mengenai posisi kontrol dari restitusi, apa Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Tadi posisi kontrol ada apa saja, Pak? Bu? Pemberi hukuman itu biasanya tadi kesannya guru itu galak ya. Sana, mari ke lapangan bersama. Di sini nggak ada yang seperti itu ya Pak, Bu, insya Allah nggak ada. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu anak itu akan merasa dirinya itu salah. Kemudian itu jadi pendiam, biasanya anak jadi pendiam, terus nggak mau bergaul dengan temannya, terus menjadi pemalu, mau menyapa gurunya. Izin terus jadi merasa salah banget ini. Terus yang ketiga sebagai teman itu anaknya itu jadi sok akrab sama gurunya, sok akrab ya nggak apa-apa jadi teman ya. Kemudian kalau sebagai teman anak itu biasanya menjadi ketergantungan. Nggak apa-apa terlambat nanti juga dia kan kayak sama saya, nggak apa-apa nggak akan diapa-apain misalnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, jadi dia akan mengingatkan apa kamu sudah lupa dengan kesepakatannya yang kita buat. Terus dia tuh pemantau, kan sebenarnya apa kalau kamu melanggar ini. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu guru di sini memposisikan dirinya sebagai manajer ketika menghadapi anak yang berbuat salah. Di sini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Angga bahwa kita tuh mencari solusi ya Pak, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Itulah seorang manajer. Seorang manajer akan mengatakan atau bertanya pada anak didiknya, misalnya, kenapa kamu terlambat nak?
dengan keyakinan kelas yang kita buat itu juga pertanyaan-pertanyaan tematik sebagai seorang manajer. Paham ya Bapak Ibu saya? Semangat pagi! Boleh berdiri dulu sebentar. Tangan ke atas, sekarang di pinggang, pindah ke bahu, pegang kepalamu, yang kanan ke atas menyusul yang kiri, turunkan ke depanmu, putar keduanya, kita bunyikan trompet, pret, 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 pukul tambur yang nyaring, klong, klong, klong. Ini restitusi ini merupakan materi kita yang terakhir. Nah, kita dalam menjalankan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Namanya juga segitiga ya Bu, berarti harus sisinya ada 3. Kalau sisinya cuma 2, segitiga restitusi. Sisi segitiga yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu membuat anak tenang dulu. Jangan biasanya anak membuat kesalahan. Nah, kita membuat kondisi tenang dengan cara misalnya dipeluk. Kalau anak-anak TK ya dipeluk, ditanya, nah kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa kamu lama itu menstabilkan identitas. Yang sisi yang selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan kenapa dia salah, membuat suasana itu terkondisi. Terus sebagai penengah. Sekian terakhir, garisan terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Misalnya kita kan sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas itu gini, kamu meyakini tidak? Iya misalnya. Itu namanya langkah di segitiga restitusi. Selanjutnya, yuk kita refleksi. Yang pertama, biasanya jika ada murid saya yang melakukan kesalahan, posisi apa yang saya jalankan? Biasanya kita di posisi mana? Sebelum kita mengenal segitiga restitusi itu, kita biasanya di posisi yang mana? Apakah pendukung, membuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer mungkin? Ayo Bapak Ibu, Bu Kari kira-kira biasanya di posisi mana Bu Kari? Tergantung. Anaknya. Boleh tidak sih kita memastikan di 2 posisi, misalnya pendukung atau teman, teman. Boleh ya? Boleh. Tadi Bu Kori sebagai posisinya di mana, sebagai apa? Kira-kira? Wah, mungkin boleh. Manajer. Kalau Bu Husna, teman. Sebagai teman ya, akrab dengan anak-anak ya. Kalau Pak Yoga? Iya, saya memberi rasa bersalah. Memberi rasa bersalah ya. Mana jadi Bu Ibu? Wah, Pak Iwan? Tergantung anaknya sih, tapi lebih ke posisi sebagai teman. Sebagai teman ya, berarti biasanya bapak-bapak itu akrab dengan anak-anaknya ya Pak. Bu Puput? Pemantau dan memberi rasa bersalah. 2 berarti ya Bu. Pemantau. Mantap. Kalau berapa? Sebagai teman akrab juga dengan anak-anaknya ya Bu. Bu Tuti? Saya sama, biasanya sebagai teman insya Allah. Ada? Enggak, kita lihat dari kebiasaan sehari-hari aja. Oke, siap. Tangga? Kecuali yang manajer. Kecuali yang manajer. Anti motor. Pak Jio, sebagai teman yang gak akan kenal.
sudah ada keyakinan kelas? Alhamdulillah. Tepuk tangan.